juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Polri Duren 3 kepada terdakwa yang sedang berada di rumah dinas terdakwa. Dan terdakwa kemudian Agus Nurpatria mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sekitar 20 CCTV. Kemudian Hendra Kurniawan mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan, kemudian saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada Irfan Widianto dengan cara dirangkul oleh saksi Agus Nurpatria sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3. Kemudian saksi Agus Nurpatria menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto menjawab tidak tahu. Setelah itu saksi Agus Nurpatria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto diarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut dan juga diminta untuk mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria mengajak berjalan kembali saksi Irfan Widianto sambil dirangkul menuju ke rumah saksi Ridwan R. Suplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Dan pada saat tiba di depan rumah saksi Ridwan R. Suplanit, saksi Agus Nurpatria menanyakan, "Ini rumah siapa?" Dan saksi Irfan Widianto menjawab bahwa rumah tersebut adalah rumah dari saksi Ridwan R. Suplanit, Kasat Reskrim Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria meminta kepada saksi Irfan agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan R. Suplanit diganti dengan yang baru. Kemudian saksi Irfan bersama 2 anggota saksi menuju pos security mengecek DVR CCTV tersebut. Dan saksi Irfan melihat ada monitor dalam keadaan menyala. Lalu saksi Irfan berjalan lagi dan melihat DVR CCTV ada 2 DVR berwarna hitam. Selanjutnya saksi Irfan keluar dari pos security perumahan menuju rumah saksi Ridwan R. Suplanit. Dan setelah bertemu saksi Irfan Widianto kemudian menyampaikan kepada saksi Ridwan R. Suplanit bahwa saksi Irfan mendapat arahan untuk mengambil DVR CCTV di rumah saksi Ridwan R. Suplanit. Selanjutnya saksi Ridwan R. Suplanit menanyakan, "Perintah siapa?" Saksi Irfan hanya menyampaikan arahan sambil tangan saksi Irfan menunjuk ke arah belakang, di mana arah tersebut ada saksi Agus Nurpatria, Kaden Paminal, dan saksi Ridwan R. Suplanit menyatakan, "Ya sudah, nanti saja." Selanjutnya saksi Irfan keluar komplek perumahan dan mengajak anggotanya. Ketika tiba di luar, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Cuk Putranto dari Kadif Propam dan menanyakan apakah telah menerima arahan untuk mengambil 2 DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan mengiyakan dan selanjutnya saksi Cuk Putranto menekankan agar saksi Irfan Widianto jangan lupa untuk mengganti dengan DVR CCTV yang baru. Kemudian saksi Irfan menghubungi saksi Chong Jiu Fung alias Afung, pemilik usaha CCTV. Selanjutnya saksi Irfan memesan 2 unit DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3. Dan saksi Irfan Widianto juga meminta agar Chong Jiu Fung alias Afung datang segera untuk melakukan penggantian DVR CCTV. Pada pukul 18 saksi Chong
Jiufung alias Afung datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi Irfan Widianto. Kemudian saksi Irfan mengajak saksi Chong Jiufung alias Afung ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 bersama 2 anggotanya dari saksi Irfan. Setelah tiba di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, bertemu dengan security komplek perumahan Polri Duren 3 yaitu saksi Abdul Zafar, dan menyampaikan bahwa saksi Irfan diminta untuk mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3. Ternyata security bernama Abdul Zafar tidak memperbolehkan dan menyampaikan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT. Namun ketika saksi Abdul Zafar hendak menghubungi ketua RT dengan menggunakan handphone, oleh saksi Irfan Widianto melarangnya. Bahkan saksi Abdul Zafar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut. Pada saat itu saksi Irfan Widianto melihat bahwa layar monitor tersebut menyala dan bergerak. Hanya saksi Irfan Widianto tidak ingat berapa channel yang tertera pada layar monitor tersebut. Kemudian saksi Chong Jiufung alias Afung melakukan penggantian 2 unit DVR CCTV yang ada harddisknya berada di pos security komplek Polri Duren 3. Pada saat saksi Chong Jiufung alias Afung melakukan penggantian DVR CCTV, saksi Irfan Widianto menelepon saksi Ridwan R. Suplanit untuk menanyakan tentang permintaan penggantian DVR CCTV di rumahnya, seperti yang sebelumnya saksi Irfan Widianto sampaikan pada saksi Ridwan R. Suplanit. Dan saksi Ridwan R. Suplanit meminta saksi Irfan Widianto agar datang ke rumahnya untuk mengambil DVR CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Widianto pergi meninggalkan saksi Chong Jiufung dan menuju ke rumah saksi Ridwan R. Suplanit untuk mengambil DVR CCTV. Kemudian saksi Irfan Widianto kembali ke pos security komplek perumahan Polri Duren 3 sambil membawa DVR CCTV milik AKBP saksi Ridwan R. Suplanit. Sekitar 10 menit berjalan, kemudian saksi Irfan Widianto menerima telepon dari Arianto yang merupakan seorang PHL di Propam Polri dan menyatakan bahwa kalau penggantian DVR CCTV sudah selesai agar diserahkan kepada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi terdakwa Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29 Duren 3 Jakarta Selatan. Selanjutnya Irfan Widianto menyatakan karena proses penggantian DVR CCTV sudah mau selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. Kemudian saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di pos security komplek Duren 3 selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto menyerahkan 3 unit DVR kepada saksi Arianto dengan perincian 2 unit DVR CCTV yang berada di pos security dan 1 unit lagi DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Suplanit, bahwa tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Andeseno Soekarto selaku ketua RT dan baru diketahui mengenai penggantian DVR CCTV komplek Polri sekitar pukul 7.30 ketika saksi Marzuki dan saksi Sapar datang ke tempat tinggal saksi Dr. Andeseno Soekarto dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi di pos pengamanan komplek
namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru, sehingga perbuatan saksi Irfan atas permintaan terdakwa mengakibatkan terganggunya sistem elektronik, yaitu CCTV komplek yang berada di pos security di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pukul 22, DVR CCTV yang telah diambil dari kedua lokasi tersebut telah diserahkan oleh saksi Arianto kepada Cuk Putranto, di mana saksi Cuk Putranto melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik warna hitam dan menyuruh saksi Arianto untuk meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova milik saksi Cuk Putranto. Dan saksi Cuk Putranto tidak membuka plastik yang berisi DVR CCTV tersebut. Bahwa saksi Cuk Putranto SIK dalam menguasai DVR tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHAP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Namun DVR CCTV tersebut ditaruh di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto dan bukan diserahkan kepada yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.30, saksi Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama, agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib. Pada pukul 19, saksi Arif Rahman Arifin menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan, dan saksi Arif Rahman Arifin juga menghubungi saksi Rifaisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Pada pukul 21, saksi Arif Rahman Arifin tiba di Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan saksi Rifaisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian saksi Cuk Putranto datang. Saksi Arifin Rahman Hakim saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri Chandrawati tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Kemudian saksi Rifaisal Samuel bertanya, izin Bang, kami boleh meminta dekoder CCTV? Saksi Arif Rahman Arifin kaget karena tidak tahu tentang dekoder CCTV, tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan bahwa menyimpan dekoder CCTV ada di mobilnya. Kemudian penyidik Polres Jakarta Selatan mengambil dari mobil saksi Cuk Putranto. Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 10, saksi Cuk Putranto sedang berada di dalam ruangan Divpropam. Saksi Cuk Putranto dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana Jenderal? Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy dan kamu lihat isinya. Kemudian terdakwa melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kemudian saksi Cuk Putranto meninggalkan ruang kerja terdakwa
dan menghubungi saksi Rifaisal Samuel untuk mengambil DVR CCTV. Pada saat itu saksi Rifaisal Samuel menanyakan, "Kok diambil bang? Kan sudah diserahkan." Namun dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Perintah Bapak." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik. Begitu khawatir dan gelisahnya terdakwa Ferdi Sambo atas perbuatan penembakan yang terjadi di rumahnya. Maka pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 17, terdakwa menghubungi saksi Cuk Putranto agar datang ke rumah, ke komplek perumahan Duren 3. Kemudian pada pukul 20.30 saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, "Bek, tolong kopi dan lihat isinya." Dan oleh saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Enggak apa-apa nih." Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, "Kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi." Selanjutnya saksi Cuk Putranto menyerahkan kunci mobilnya kepada saksi Baikuni untuk mengambil DVR yang disimpan di mobilnya. Setelah saksi Baikuni mengambil DVR CCTV, kemudian kembali ke kantor Kadif Propam lantai 1 Gedung Utama Mabes Polri, dan saksi Baikuni Wibowo menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala, pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password. Namun pada saat itu saksi Baikuni tidak memasukkan password atau sandi, tapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari 3 DVR CCTV tersebut hanya ada 1 DVR CCTV yang berisi data rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di Gapura Pos Satpam. Kemudian saksi Baikuni Wibowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 pada pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna hitam. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo kembali ke komplek Polri Duren 3 dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada saksi Cuk Putranto. Tepatnya pada hari Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 02 dini hari. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di komplek Polri Duren 346 dan bertempat di rumah saksi Ridwan R. Suplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, "Nih udah kopiannya CCTV." Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni dan saksi Ridwan R. Suplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian unduhan dari saksi Baikuni. Selanjutnya setelah keempat orang saksi menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Yosua masih hidup." Lalu saksi Baikuni memutar ulang antara menit ke-17.07 sampai 17.11 dan mereka melihat ternyata benar bahwa Nofriansyah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan menuju pintu samping melalui taman rumah dinas terdakwa. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan korban masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Hakim sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologi kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi dan Karopenmas
Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arifin Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan terdakwa, perihal meninggalnya korban terjadi karena tembak.